Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di acara renungan harian kita pada hari ini, pesan Tuhan. Nah, beberapa waktu lalu saya membaca kisah tentang perjalanan bangsa Israel ketika mereka harus menghadapi satu bangsa yang luar biasa kuat pada zamannya, yaitu orang-orang Yeriko. Dan di situ diceritakan temboknya itu luar biasa, lebarnya itu bisa sampai 5 meter. Ya, itu temboknya saja, seperti tembok Cina itu. Bahkan 2 kereta berkuda bisa berjalan beriringan, saking tebelnya. Dan orang-orangnya orang-orang kuat yang luar biasa. Dan ini pula yang membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang merasa dirinya kerdil, ketakutan. Oke. Tapi bukan itu topik saya hari ini. Pesan Tuhan adalah kenapa bangsa Israel disuruh muteri tembok Yeriko tanpa berbicara. Jadi kalau saudara perhatikan itu, perintahnya Tuhan lewat Yosua, pemimpinnya hari itu adalah bangsa Israel hari pertama disuruh muteri tembok Yeriko tanpa ngomong, tanpa bicara, hanya muter. Hari kedua juga sama, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke-7 itu muternya 7 kali. Dan putaran terakhir mereka disuruh bersorak-sorai. Dan akhirnya tembok itu pun runtuh. Saya membawa Anda semua untuk masuk pada dimensi membayangkan apa yang terjadi di hari pertama. Hari pertama mungkin orang Israel bingung, Yosua ini ngajak perang atau ngajak karnaval sih? Mosok tembok diputeri. Tapi sebetulnya yang takut bagi orang Israel ya lihat temboknya itu. Yosua itu malah memaksa, tanda kutip, dipakai Tuhan untuk memaksa bangsa Israel untuk hari itu mengelilingi tembok Yeriko dan memperhatikan Yeriko. Artinya apa? Secara profetik Tuhan itu ingin mengajarkan kepada bangsa Israel, kamu harus berani menghadapi persoalan sebesar apapun. Saya masih ingat dulu metode ini pernah dipakai oleh papa saya ketika dulu saya waktu kecil itu takut capung, ya toh. Dia capung itu takut, teriak-teriak. Lalu cara papa saya membuat saya ini tidak takut dengan capung adalah bukan menghindarkan saya dari capung, tidak. Dia tangkap capung, dia pegang capung, disodorkan ke saya. Waduh, itu pertama saya ya teriak-teriak, ketakutan tetepan. Kedua kali teriak-teriak, sampai akhirnya kesekian kali saya bisa memegang capung dan saya berani megang capung dan bisa nangkep capung. Nah, itu caranya papa saya. Nah, rupanya Tuhan juga memakai cara yang sama untuk mengajari bangsa Israel hari itu. Berita yang mereka dengar tentang orang-orang Yeriko, orang kuat dan lain sebagainya, temboknya luar biasa, tidak mungkin rubuh bahkan sampai kiamat. Karena begitu tebalnya temboknya dan mereka pasti tidak bisa menguasai kota. Yang dilakukan Tuhan adalah metode membuat bangsa Israel ini tidak punya trauma. Atau bahasa sekarang itu yang keren adalah trauma healing, menyembuhkan trauma. Berita-berita hoax ya toh, tentang orang Yeriko, tentang tembok Yeriko itu dipatahkan secara paksa oleh Tuhan dengan cara apa? Bangsa Israel harus mengelilingi tembok Yeriko supaya mereka lihat. Mungkin ada di antara mereka, wah gede tenan ya temboknya ya, wah temboknya terlalu kuat ini. Mungkin mereka bisik-bisik karena perintahnya tidak boleh ngomong. Mereka saling berbisik, apa ya iso, apalagi kita tidak bawa senjata, kita cuma untuk mengelilingi tembok Yeriko aja. Mungkin di antara mereka ada diskusi-diskusi kecil yang semakin membuat mereka takut. Hari pertama selesai, hari kedua selesai, hari ketiga, sampai seterusnya. Dan saya percaya mental bangsa Israel dipulihkan Tuhan dengan cara apa? Membawa mereka untuk melihat langsung tembok Yeriko. Dengan cara itulah, mungkin pada mendekati hari terakhir, hari ke-7, mereka berkata, alah tiba cuma tembok, ya toh. Sama, kalau kita ini punya persoalan, ya toh, tidak selesai-selesai, mungkin Tuhan itu akan terus bawa kita ke persoalan yang sama sampai saudara naik tingkat. Ya toh, kalau saudara naik kelas 1 SD, anak saudara naik kelas 2 SD itu harus ujian. Ujiannya apa?
ujian mata pelajaran kelas 1 SD. Kalau itu ndak bisa, nilainya ndak mencukupi, maka tinggal kelas. Tahun depan ujian lagi, bahannya sama, ya toh? Ujian lagi terus sampai anak saudara itu betul-betul bisa mengatasi persoalan itu, bisa menjawab setiap masalah itu, bisa mengisi soalnya dengan baik dan benar di kelas 1 SD, baru diputuskan anak saudara naik ke kelas 2. Nah, Tuhan itu juga begitu. Jadi kalau hari ini mungkin saudara ini persoalannya ya itu terus. Masalah saudara ya muternya itu, kok persoalanku kok ini tentang ini terus ya. Yakinlah bahwa Tuhan sedang membawa saudara itu seperti bangsa Israel untuk melewati tembok yang sama, melihat tembok yang sama, sampai akhirnya mental dan hati saudara kuat dan saudara bisa mengatasi persoalan, bisa menghancurkan persoalan, bisa mengalahkan persoalan. Saat itulah kemenangan Anda dapat. Itu yang saya dapatkan pertama dari kisah kenapa sih kok bangsa Israel diajak muternya mengelilingi temboknya lagi. Dan itu cara Tuhan. Jadi hari-hari ini kalau ada teman yang hari ini diproses dalam masalah keuangan masih ngomel, percayalah, ketika engkau ditolong Tuhan, besok masalahnya yang datang adalah masalah keuangan terus. Tergantung kita sebetulnya saudara. Tergantung kita bagaimana Pak? Ya tergantung kita. Apakah kita yang bosan dengan persoalan atau persoalan yang bosan datang sama kita gitu loh. Tapi saya berdoa supaya persoalanlah yang bosan datang pada kita. Bukan kita bosan dengan persoalan. Tapi masalah itu sampai datang ke kita, wah wes ini dia sudah melewati, ini tidak bisa, tidak mempan gitu loh. Jadi saya berdoa supaya setiap kita bisa mengalahkan dan melewati atau outclass, mengatasi setiap persoalan. Dan saya percaya bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Persoalan apapun, masalah apapun saudara yang sekarang sedang hadapi, saya yakin dan percaya bahwa itu semua ada dalam tangan Tuhan. Itu semua ada dalam kendali Tuhan. Amin. Jadi saya yakin dan percayalah. Kalau hari ini saya melihat ada beberapa orang kok masalahnya ketersinggungan dengan orang lain, jangan khawatir. Cara Tuhan menghealing atau menyembuhkan batin saudara dan iman saudara cuma satu. Anda akan dipertemukan dengan orang yang lebih menyinggung lagi. Kalau masalah saudara keuangan, jangan khawatir. Nanti yang datang sama saudara adalah duit terus masalahnya, sampai saudara mblenek dan sampai saudara itu seperti terbiasa begitu loh. Itu cirinya kalau sudah sembuh begitu, ya toh? Cirinya sudah sembuh gitu. Contoh misalnya, saudara fitness baru pertama kali fitness kan, hari pertama. Setelah fitness Anda tidur, besok bangun pagi coba rasakan tubuh saudara. Ada penyesuaian kan? Penyesuaiannya apa? Nggak enak. Oh, tangan sakit semua, pegel semua, punggung, kepala, kaki, kentol, pupu, bokong, semuanya sakit. Kenapa? Karena Anda tidak pernah fitness, tapi hari itu Anda pertama kali fitness. Sama ketika Anda pertama kali menghadapi persoalan, wah kayak dikepuki maling sudah. Wah, teriak-teriak, ngomel, sambat, protes Tuhan, itu biasa. Tetapi saudara, ketika nanti persoalan kedua datang, itu sama seperti fitness rutin. Hari kedua Anda fitness lagi, masih sakit lagi. Ketiga, keempat, kelima, keenam, terus sampai Anda rutin fitness, badan saudara terbentuk, malah saudara ngangkati beban apa-apa seperti biasa. Kenapa? Karena otot saudara, muscle saudara itu sudah terbiasa. Nah, Tuhan itu mau kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang hebat gitu. Anak-anak Tuhan yang bisa mengatasi persoalan. Anak-anak Tuhan yang bisa mengatasi setiap masalah yang datang dalam hidupnya, sampai pada waktunya Anda betul-betul merasa ya masalah wis biasa gitu loh ya. Nah, itu berarti tandanya Anda sudah lulus berjalan dengan Tuhan. Dan nanti jangan khawatir, ada masalah lain yang berikutnya. Kenapa? Karena memang hidup kita ini seperti bahan baku gitu loh. Bahan baku emas gitu, emas tuangan misalnya. Anda dicor ya toh, yang nanti yang dipoles yang bagian bawah dulu. Bagian bawah digosok, menyakitkan ya toh, sakit hati, trauma dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah sembuh, sudah halus, yang digosok mana? Bagian yang lain yang masih kasar. Itu adalah cara Tuhan. Sampai akhirnya saudara benar-benar menjadi perabot Tuhan yang mulia,
Dan pada waktu itulah momen dimana Anda sembuh. Jadi nikmati setiap proses Tuhan. Setiap Anda punya masalah, siapkan hati. Jadi masalah itu Bapak Ibu, lama tidaknya itu tergantung cuman satu, respon hati. Kalau respon hatimu gampang dibentuk, gampang diproses, jangan khawatir, masalahnya cepat selesai. Ganti masalah lain lagi yang baru, ya toh. Tapi kalau untuk masalah yang satu itu Anda belum lulus respon hatimu, ya itu tadi seperti bangsa Israel hari pertama, masih trauma, muteri lagi tembok yang sama, terus sampai hari ke-7 blenek lihat temboknya, sampai rasanya lah ini cuma tembok biasa. Nah, Tuhan itu pengen setiap kita anak-anak Tuhan kalau punya masalah apapun yang tidak selesai-selesai, percayalah Tuhan itu sampai kamu nanti bisa ngomong di dalam hati dan rohmu, alah masalah ini ternyata tiba cilik. Saat itulah saya percaya breakthrough terjadi. Coba Anda percaya, saya ngalami itu. Masalah ini tidak selesai-selesai. Begitu satu titik saya sudah siap, hati saya ya tadi proses Tuhan sedemikian waktu, hati saya siap, saya sudah ngomong, ternyata masalah ini cilik tuh, tidak ada artinya. Saat itulah breakthrough terjadi. Coba. Jadi sekarang ayo, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada tembok yang terlalu kuat untuk kita. Tidak ada tembok yang terlalu tinggi yang bisa menutup jalan kita dan menghalangi destiny kita. Ayo kita belajar sama-sama saat ini. Belajar, ayo berjalan dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan itu asik. Berjalan dengan Tuhan itu luar biasa. Ini adalah pesan buat kita semua. Di mana Yerikomu? Kelilingi, lihat terus setiap hari. Sampai Yerikonya nyerah sama kita, bukan kita yang nyerah sama Yeriko. Amin. Tuhan Yesus memberkati.